Go Yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Okay. Selamat siang juga Rita dan teman-teman. Hari ini kami akan mempelajari tentang matriks. Jadi apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun secara baris-baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Matriks digunakan untuk mewakili data, sistem persamaan, atau transformasi dalam matematika dan ilmu lainnya. Nah, jadi kita sekarang masuk ke ordomatriks. Ordomatriks itu dia merupakan jumlah dari baris dan jumlah dari kolom. Biasanya ditandai dengan variabel m dikali n. Nah, dari contoh di sini dia adalah di sini pertama di sini baris. Lalu yang ke bawah di sini adalah kolomnya. Jadi barisnya ini adalah 2 dan di sini kolomnya juga 2. Makanya 2 kali 2. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis notasi matriks yang benar. Notasi matriks adalah cara penulisan matriks secara sistematis agar mudah dibaca dan dianalisis. Dilambangkan dengan huruf kapital misalkan A, B, atau C. Setiap elemen ditulis A, J berdasarkan baris I dan J adalah kolomnya. Sebagai contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagaimana kita tahu 1, 2, 3 ini adalah baris dan 1, 4, 2, 5, 3, 6 adalah kolomnya. Contoh dari soal ini adalah A1, 2 atau kita sebut sebagai A12. A1 yaitu barisnya, baris ke-1 dan 2-nya itu adalah mewakili kolom kedua. Jadi kita bisa simpulkan A12 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis matriks. Matriks nol adalah matriks yang semua elemen dari matriks ini bernilai nol. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah matriks baris. Jadi matriks baris ini hanya memiliki satu baris dan rumusnya 1 kali n. Kenapa 1 kali n? Karena setiap kali rumus oblong adalah m kali n. M merupakan baris dan n merupakan kolom. Dan karena barisnya hanya satu, jadi kita tulis 1 kali n. Contohnya seperti berikut karena dia tidak memiliki baris lain dan hanya memiliki satu baris. Oke, berikutnya kita masuk ke matriks kolom. Ya, matriks ini hanya berisi satu kolom. Jadi rumusnya itu dibagi menjadi m kali 1. Contohnya ini seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom yang ada. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen selain diagonal utama bernilai 0. Contohnya seperti ini. Karena diagonal utamanya adalah ini, jadi semua nilainya ada di sini dan yang lainnya bernilai 0. Selanjutnya kami ada matriks identitas. Jadi matriks identitas itu sama seperti matriks diagonal ya, cuman bedanya itu dia elemennya itu hanya terdiri dari 0 dan 1 dan satunya hanya terdapat di bagian diagonal di sininya. Dan untuk lambarnya kita menggunakan I untuk identitas, tidak seperti matriks yang lainnya.
matriks skalar adalah matriks identitas yang kadang merupakan sebuah angka lain selain dari angka 1. Seperti matriks identitas kan angkanya hanya 1 dan terletak di tengah-tengah diagonal dari matriks bersebutnya. Kali ini matriks skalar merupakan matriks identitas, namun angka satunya itu memiliki angka lain. Bisa selain angka 5 juga bisa angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke matriks segitiga. Ya, matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang elemen-elemennya membentuk diagonal segitiga umpamanya yang bernilai 0 di bawah ataupun di atas. Jadi, ya matriks segitiga ini dibagi menjadi dua ya. Ada matriks segitiga atas dan juga ada matriks segitiga bawah. Nah, jadi contohnya itu matriks segitiga atas itu seperti ini. Ya, jadi segitiga atasnya itu dia yang membentuk angka-angkanya di sini. Nah, begitu juga dengan matriks segitiga yang bawah. Dia kebalikannya, dia jadi membentuk segitiganya di bawah. Makanya dinamai dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai matriks Laplace. Matriks Laplace adalah matriks hasil pertukaran baris menjadikan kolom dan sebaliknya. Jika A adalah matriks, maka transposnya ditulis A pangkat T besar. Sebagai contoh, pada mulanya A sama dengan 25070. Kita bisa tuliskan di papan tulis seperti ini. Oke, karena awalnya adalah M kali N, jika kita transpose, maka kita bisa tulis sebagai berikut ini. Jangan lupa pemberian T besar di ujung pangkat A, karena T besar mewakili transpose. Maka kita bisa menuliskan ordonya sebagai berikut. Kenapa kita menuliskan ordo seperti ini? Karena baris kita tukar menjadi kolom dan kolom kita tukar menjadi baris. Udah 3. Dan kita akan membahas operasional pengurangan matriks. Untuk contoh soal seperti ini, cara pengerjaannya yaitu 3 dikurang min 5, 2 dikurang min 2 dikurang 7, min 1 dikurang min 1, dan 4 dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah 3 dikurang min 5 adalah 8, min 2 dikurangi 7 yaitu min 9, min 1 dikurangi min 1 yaitu 0, dan 4 dikurangi dengan 0 sama dengan 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita masuk ke soal kedua. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Kita bikin dulu di sini X sama dengan D, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini dia menjadi dikurang. Nah, langsung saja kita dikurangkan. Jadi 1 dikurang min 2, ditambah 2, 3, sini 5. Nah, jadi hasilnya segini.
Lalu lanjut ke soal ketiga, kita mencari X dan Y. Kita ketahui yang ini adalah X untuk 5 sama dengan 8 dan 2 ini kurangin min 4 dan 3. Caranya yaitu kita kerjakan dulu seperti pengurangan biasa, yaitu 8 dikurangi min 4 yang menjadi 12 dan 2Y dikurangi 3. Jadi dapat diperoleh X adalah 12 dan 5 sama dengan 2Y kurangi 3. Nah, dengan ini kita akan pindah-pindahkan. Jadi sama dengan 5, 3 kita pindahkan ke sini menjadi plus dan 2Y. Jadi 8 sama dengan 2Y, sehingga 8 dibagi 2 dengan Y dapat diperoleh 4 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 4. Jadi X merupakan 12 dan Y merupakan 4. Sekian. Diketahui soal matriks yang berikut ini A kurang B kurang C, yaitu matriksnya seperti berikut ini. Kita akan menyelesaikannya dengan cara-cara berikut. Jangan lupa diawali oleh buka kurung. 3 bertemu dengan min kurang 1, yaitu ditambah jadi 4. 5 kurang min 4, jadi kita di sini plus ya 9. Oke, 2 dikurang 6 itu hasilnya min 4. 1 dikurang 7 itu hasilnya 6. Berarti kurang Oke, 4 dikurang 0 tetap 4. 9 dikurang 9, 0. Min 4 dikurang min 3 itu hasilnya 1. Min 1. Min 6 dikurang 2 itu hasilnya min 8. Jadi hasilnya A kurang B. Kurang C adalah berikut ini. Sekian dari penjelasan kami tentang matriks. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Behind the scene.